Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari ini hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 adalah hari Minggu biasa yang ke-18. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Keluaran bab 16 ayat 2 sampai dengan 4 ditambah dengan ayat 12 sampai dengan 15. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Sebab Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua, pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 17
ditambah dengan ayat 20 sampai dengan 24. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 6 ayat 24 sampai dengan 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberi Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materinya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Setiap manusia yang bekerja tujuannya untuk mendapatkan uang agar ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
sandang, pangan, dan papan. Robert T. Kiyosaki, seorang penulis buku bestseller, dalam bukunya Rich Dad Poor Dad mengatakan, tujuan manusia bekerja untuk mencapai financial freedom atau kebebasan finansial. Ia menyarankan untuk bisa sampai pada financial freedom, jangan bekerja untuk uang, buat uang bekerja untuk Anda. Don't work for men, make money work for you. Saudara-saudara terkasih, benarkah dia sudah sukses menuntun orang menuju kebebasan finansial? Apakah kepuasan dan kesuksesan hidup manusia dalam bekerja hanya diukur dengan kebebasan finansial? Saudara-saudara terkasih, manusia butuh makan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap kita beraktivitas, tentu kita lebih dahulu makan untuk mengambil energi agar kita mampu melaksanakan pekerjaan kita. Dalam berpesta juga, kita harus makan. Dalam bacaan Injil Yohanes bab 6 ayat 24 sampai 35. Yesus berkata kepada orang banyak yang mencari Dia, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah memakan roti itu dan kamu kenyang. Dan Yesus berpesan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Saudara-saudari yang dikasihani Tuhan, dalam bekerja kita sering sekali memiliki cita-cita, obsesi, dan ambisi seperti semangat Robert T. Kiyosaki, ingin mendapatkan uang yang banyak. Kita bekerja dengan baik agar mendapatkan promosi jabatan yang lebih tinggi, sehingga mendapatkan uang yang lebih banyak. Dan kita sering juga seperti orang banyak yang mencari Yesus bukan karena melihat tanda-tanda kasih Tuhan yang memanggil kita agar memberikan makna dengan panggilan hidup kita, tetapi karena kita sudah merasa kenyang, atau sebaliknya seperti bangsa Israel yang putus asa, merasa diterlantarkan oleh Allah karena mengalami kesulitan makanan dan minuman selama perjalanan melintasi padang gurun, sebagaimana kita dengarkan tadi pada bacaan yang pertama. Saudara-saudara terkasih, Tuhan tidak pernah membiarkan umat-Nya terlantar, melainkan senantiasa memberikan kehidupan supaya umat-Nya tidak kekurangan seperti yang dialami bangsa Israel. Dan ketika mereka bertanya kepada Yesus mengenai tanda apakah yang Engkau perbuat supaya kami dapat melihat dan percaya kepadamu, Yesus menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang
benar dari surga. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Gambaran Yesus sebagai roti hidup hendak menegaskan bahwa Dialah pusat tujuan hidup manusia. Dialah santapan rohani yang memberi manusia hidup yang kekal. Pesan Injil kepada kita, supaya hidup dan karya kita semakin bermakna, kita harus datang kepada Yesus agar hidup kita diubah dan dipenuhi oleh hidupnya. Yesus ingin agar kita melihat Yesus bukan sebagai pemberi makanan, kerja, tetapi sebagai pemberi hidup. Yesus menjadi roti kehidupan bagi kita agar membuat hidup kita berubah, menerima Yesus dengan penuh iman, bersatu dengan Yesus yang hidup dalam diri kita, sehingga hidup kita semakin berbuah, bermakna bagi banyak orang yang kita layani. Saudara-saudari yang dikasihani Tuhan, mungkin kita masih mengingat dalam menjalani hidup di masa pandemi akibat COVID-19. Banyak orang mengalami kesulitan makan dan minum. Kita diajak untuk dapat saling berbagi, solider dengan sesama yang kesulitan, berbagi hidup, membela hidup sebagaimana ilmuwan Profesor Sarah Gilbert, penemu AstraZeneca COVID-19 Versailles, menumbangkan hak patennya untuk vaksinasi di seluruh dunia. Akiditio menumbangkan 2 triliun rupiah untuk mengatasi pandemi COVID-19 di Palembang, Sumatera Selatan. Ia rendah hati, tidak mau menonjolkan diri, banyak menumbangkan, tetapi selalu hanya atas nama hamba Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihani Tuhan, Yesus adalah roti hidup yang memberikan kekuatan bagi kita untuk hidup kekal, berkarya, mewartakan karya Allah melalui pekerjaan, jabatan, agar semakin memberikan arti dan makna hidup, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi harus bagi banyak orang. Yesus, roti kehidupan, semakin meneguhkan iman kita, harapan, dan kasih untuk mau berbagi, berbelas kasih, berbelah rasa, menaati protokol kesehatan jika ada terjadi pandemi atau penyakit yang meluas. Kita harus mengikuti program-programnya. Saudara-saudari yang dikasihani Tuhan, pada saat ini juga Allah sendiri memberikan roti kehidupan bagi kita melalui pekerjaan kita, melalui pemikiran kita, sehingga senantiasa kita dapat menikmati segala berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Pengasih,
Kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah Kau nyatakan kepada kami. Sabda-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami selalu ingat akan sabda-Mu dan memahami peristiwa-peristiwa hidup kami sesuai dengan tata kebijaksanaan Tuhan Yesus sendiri. Kobarkanlah di dalam diri kami kasih kepadamu dan sesama, agar kami dapat mengasihi Engkau dengan seluruh diri kami dan mengasihi sesama kami seperti Yesus telah mengasihi kami. Anugerahilah kami kehendak-Mu yang kuat, agar seperti Yesus kami berani berpegang pada kehendak-Mu dalam situasi apapun, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.